Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita BMD, yang kita muliakan senior kita Pak Haji Rospen Menan, yang malam hari kini kita bersama-sama menyilau beliau, memberikan namanya kegembiraan lah dengan hadirnya kita bersama. Mudah-mudahan tambah semangat beliau. Dengan begitu semoga capek sehat. Amin. Bapak, Ibu-ibu jamaah rajut yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita dek sama guru. Mungkin ada sepatah dua mungkin yang kita mintakan lah kepada beliau, baik nasihat-nasihat ataupun namanya pituah-pituah, baik untuk Pak Pen dan juga untuk kita bersama. Kali saya engkau tu. Jadi Abi siram je lah kami ko termasuk ke Pak Ji. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dari kami. Silakan ke Abi. Imam. Ya, hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah, untuk Allah, bagi Allah, dalam setiap situasi kondisi yang kita alami dan yang terjadi. Bagi seorang mukmin, sabana-mana mukmin yang berilmu, karena memang Allah membedakan antara mukmin berilmu yang tidak berilmu. Orang mukmin yang berilmu ditinggikan derajatnya sekian derajat di atas orang mukmin yang tidak berilmu. Nah, bagi orang mukmin yang berilmu, apa saja yang terjadi dan dialaminya itu semuanya baik. Karena tidak ada yang tidak baik. Kalau nyaman dapat, dia bisa bersyukur, makin taat kepada Allah, makin mendekat. Kalau dia mengalami kesusahan, penderitaan atau sakit, dia bisa bersabar, mempraktek kesabar, dan sabar itu lebih baik. Karena belasan kesabaran ko nak dapat duku di dunia, dan hanya Allah sajalah yang memberikan balasan kesabaran. Dan awak tidak tahu dah kualitas kesabaran kita kalau kita tidak mengalami sesuatu. Yang kedua, ucapan qadarullah. Semua yang terjadi sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah di alam sana, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Baru tahunya kita itu takdir tidaklah terjadi. Untuk itu kita tidak boleh membaca lau. Andai jikalau sekiranya. Peluang bagi setan untuk memasukkan jarumnya, sehingga kita menyasa-nyasa dan mengerutuk-gerutuk, menyala-nyalan tasya kesalahan. Itulah masuk salam setan namanya. Makanya kita baca qadarullah masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti dia buat, dia kerjakan, dia lakukan. Ada yang bisa mengambil. Di samping kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bagi Allah semuanya baik. Cuma terkadang bagi kita yang mengalami tidak baik. Karena kita tidak tahu ada apa di balik semua. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Tidak boleh prasangka jelek. Ada suatu hadis yang selalu mau sampaikan kepada kita, kepada hamba dan kita semua. Yang bahasa wa'salah. Iza aradallah, apabila Allah menghendaki memberikan kebaikan dan berbuat baik kepada seorang hambanya itu diujinya, dicobainya dengan berbagai macam cobaan. Karena Allah ingin menghapuskan kesalahan dan dosa-dosanya. Bahkan Allah ajjalalahul uqubah. Allah segerakan iqab, sanksi hukuman lantaran dosa-dosanya di dunia ko. Dengan berbagai macam cobaan, sakit, musibah, dan lain-lain hal. Dengan cara begitu gugurlah iqab sanksi hukumannya di akhirat. Sakit di dunia dibanding dengan siksa akhirat, tidak beragam sakit di dunia. Jadi kalau kita balik ke pen, di suatu sisi beliau sakit, tapi sisi lain ada selalu kita pahami. Bagi beliau sakit kini masih bisa dijalani beliau dengan sabar. Tapi di akhirat sakitnya menyebabkan orang tidak hidup, tidak mati. Di dunia orang sakit hidup. Di akhirat orang tidak sakit, tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Kini ko bagaimana di papen lah menyikapinya tu. Tentu betul. Mentolah diuni bah menyikapinya. Tidak ada yang terbaik selain kita balik ke iman. Balik kepada berprasangka baik kepada Allah. Tanpa menyalah-nyalahkan keadaan. Tanpa berandai-andai. Nah terjadi, ya terjadi betul. Mujur enggak angku? Mujur enggak mangku? Ada orang enggak berjalan sama sekali. Orang enggak bisa mengicik sama sekali kan? Dan mengunyah pun enggak bisa. Jadi di situ jadi kalau awak mengalami sesuatu, cari orang yang lebih parah daripada awak. Dan itu menyebabkan kita macam alhamdulillah. Ada orang yang parah mah pada awak. Dan di psikolog kita tidak alu mengalami lah. Kita pun tidak tahu yang kata jadi yang menimpa kita yang datang. Ambo tidak tahu dah. Yang kata jadi biswa. Apalagi seumur beliau kemudian. Umur beliau lah 64, 65. Ini 63. Di usia beliau 63, ambo ko tidak tahu lah yang kata jadi pada ambo. Semua papul, semua happy. Di kini ko ambo 60 lah. Nanti ko tahu lah. Antah hal kata jadi ambo. Di usia beliau kuah. Kecuali Pak Yaman. Mana satu? Ya, wah dah tahu masa depan. Kita tak bisa. Saya pede, awak aman, wasiat. Awak aku cok tertipu dengan awak jogging. Awak rajin fitness. Awak rajin goes, rajin olahraga. Jangan tertipu dengan itu, jangan. Bahkan orang sedang goes matinya. Pak, jadi tidak boleh kita merasa, justru syukur gitu kan, syukur diberi Allah kesehatan, itu kita syukuri, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Terjadinya ya qadarullah gitu. Dan bagi orang rumah beliau, anak-anak beliau itu kan ujian itu. Ujian. Kecik guru ambo dulu kau tahu yang setia ndak setianya bini yang kemudian ketika yang sakit lah sini. Ketika ini masih badiang ni kamu. Ini kami bujang-bujang kan. Kecil. Dan lalu bini lah. Jadi sayang ndak sayang bini kawak ketika sakit. Ketika susah, ketika ndak piti, ketika sakit. Celek loh. Saja sampai di mana. Itu bukan mengecek nuni tak sabar nak, tapi ya situ lo diuji saja lebih lo
panis setahun di Ujang Sari, segitu dulu lah kadar awak dalam bergaul dengan suami istri, kan begitu kan. Itu semuanya. Jadi untuk itu malam kini kita mencelik beliau, ya tidak lain tidak bukan kita berdoa kepada Allah. Kalau ambo doa ambo belain pada orang lain pada ambo lah. Kalau ambo doa beliau aku supaya sabar saja, sabar rida. Jadi kalau sabar beliau laman, rida dia beliau laman. Sakit nak sakit, senang nak senang beliau lah rida. Jadi bagian rida, man radiya falau rida. Siapa yang rida Allah kasih rida. Siapa yang murka Allah murka. Keridaan gitu, kolah memang garisannya gemah. Mengalur ni kapatang langkah kedua terjatuh boleh tidak usah kita ni mengada. Memang itu jalannya, itu alurannya, dan itu ilirannya. Betul. Jadi kalau mau pribadi dan mengajak kawan-kawan, ya kita bersyukur dan sehat, dan kita berdoa kepada Allah agar yang sakit bisa sabar dan rida. Ya semoga harapan kita sembuh. Tapi yang sembuh seperti sedia kala tidak mungkin, karena umur bertambah. Kalau sedia kala itu pasti boleh jual bujang lihat. Bujang lihat kan. Ketika sehat benar kan bujang. Tidak mungkin sedia kala, tapi itu beri bila kesehatan, kesenangan, kesabaran dan ketabahan serta keridaan menerima ko. Mudah-mudahan beliau ko tidak berdosa oleh kita. Sakit kan? Sakit itu penggugur dosa. Dan sakit dah boleh surang kan? Orang kaya pun sakit. Orang kaya siu sakit loh. Sakit yang sama. Sakit yang sama. Bahkan ada orang yang lebih. Kalau orang laki-laki mau sakit memang tak ngicang-ngicek lah. Yang meninggal. Laki-laki kan. Itu lama juga, sekian bulan lama lah. Sampai sakit tangan terkulai semua terkasua. Itu sakit je lah. Dan ambo pun berdoa mudah-mudahan sakit beliau itu tidak berdosa oleh sudah tulai. Barangkali itulah yang bisa kita sampaikan. Ya, kami sengaja datang malam hari, dia siang hari payah kumpul. Kemudian endah nama jago-jagoan kah? Kau tidak ada lah endah kau nama nasihat-nasihati kami kau tidak terkena kau kan. Itulah kira-kira yang bisa Abi sampaikan kepada Pak Pen. Tidak ada yang terbaik Pak Pen doa. Terima. Dan minta yang terbaik kepada Allah. Yang terbaik kata Allah tu lah baik tu. Sekianlah yang bisa disampaikan. Ya kau ni segitu ada sampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.